pasal 5 ayat yang ke-33. Judul khotbah saya hari ini adalah kantong anggur yang baru. Dan minggu ini saya ingin share tentang puasa. Katakan sama-sama dengan saya, puasa. Saudara, puasa merupakan salah satu disiplin rohani dalam kekristenan. Dan kita mau melihat apa yang Yesus ajarkan tentang puasa ini. Sekalipun Yesus tidak pernah secara spesifik mengajarkan tentang puasa, tetapi ada beberapa mention, ada beberapa penyebutan ketika Tuhan Yesus membahas tentang puasa. Dan salah satunya adalah di Lukas pasal 5 ini. Dan kita mau melihat perspektifnya Tuhan Yesus tentang puasa. Sekalipun tidak secara gamblang Yesus mengajarkan tentang puasa, tetapi ada secara eksplisit Tuhan Yesus mention tentang puasa. Dan kita mau belajar hari ini, amin. Bahwa puasa dalam kehidupan kekristenan kita itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan. Karena ada maksud-maksud, karena ada berkat-berkat yang Tuhan mau siapkan, Tuhan mau berikan buat kehidupan kita. Amin. Saya selalu percaya bahwa disiplin rohani adalah sesuatu yang perlu untuk kita kerjakan. Karena itu baik buat hidup kita. Amin. Ibadah itu kalau dilakukan dengan sikap hati yang benar ada kuasanya. Termasuk puasa. Tapi harus punya perspektif dan motivasi yang benar. Lukas pasal 5 ayat 33, coba lihat. Sudah ketemu? Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu apa? Makan dan minum. Siapa murid-murid Kristus? Gak ada. Terus ngapain datang ke gereja? Siapa murid-murid Kristus? Kelihatan suka makan dan minum, ya kan? Murid-murid Kristus dikatakan sama orang-orang Farisi, kok murid-muridmu tuh gak puasa, tapi makan dan minum, makan terus. Dikritik Tuhan Yesus. Gak pernah nyuruh murid-muridnya puasa. Datang ke rumah Sakeus makan. Datang ke rumah pemungut cukai makan. Datang ke perkawinan Kana makan lagi. Dapat anggur lagi. Happy terus. Tapi saya percaya kok murid Kristus tuh selalu happy. Amin. Gak ada murid Kristus yang cemberut terus. Selalu bisa makan dan minum. Amin. Coba lihat kanan kiri. Apapun yang terjadi murid Kristus makan dan minum. Amin. Tapi gak harus babi kriuk, ya kan. Ayat 34, lalu jawab Yesus kepada mereka. Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa? Perhatikan ini, sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa. Tuhan ngomong bahwa murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan Yesus, itu disebut sebagai sahabat mempelai laki-laki. Oke? Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu apa? Bersama mereka. Alasan kenapa murid-murid tidak berpuasa waktu itu, karena sang mempelai masih ada bersama dengan mereka. Makanya mereka makan dan minum. Mereka nggak berpuasa. Waktunya belum datang. Amin. Tetapi akan datang waktunya, perhatikan ini. Apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Kenapa? Karena sang mempelai diambil dari mereka. Mereka tidak lagi punya hubungan yang direct. Nggak lagi mempunyai hubungan yang langsung. Nggak lagi punya kontak fisik yang
dekat lagi secara jasmani, mata mereka tidak lagi melihat secara langsung. Halo? Nanti waktu sang mempelai itu diambil, mereka nggak lagi melihat Tuhan Yesus secara langsung, nggak lagi menjamah Tuhan Yesus secara jasmani. Baru momen itu mereka harus berpuasa. Kenapa? Karena mereka nggak lagi punya pengetahuan dan pemahaman yang direct dengan Tuhan Yesus. Mereka perlu mengusahakannya. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Jadi apakah hari ini kita sudah waktunya berpuasa? Halo? Kenapa kita harus punya momen berpuasa? Karena sang mempelai nggak lagi ada bersama dengan kita. Betul? Kita harus punya disiplin rohani. Salah satunya adalah puasa. Tetapi puasa yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah puasa yang dianggap oleh orang Farisi. Puasa yang hari itu diajarkan Tuhan Yesus secara tidak langsung bukanlah puasa dengan paradigmanya orang Farisi. Orang Farisi melakukan puasa sebagai sebuah kewajiban agama. Orang Farisi melakukan puasa sebagai sebuah bentuk ibadahnya. Dasarnya adalah ketaatan. Karena Tuhan menyuruh berpuasa, dia harus berpuasa supaya tampak agamawi. Supaya dia menunjukkan ketaatan agamawinya. Dia berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru bahwa puasa itu bukan sebagai bentuk ketaatan agamawi. Tetapi sebuah bentuk sahabat-sahabat sang mempelai ditinggalkan oleh mempelai laki-laki. Nggak lagi punya kontak langsung dengan mempelai laki-laki. Maka itu mereka harus berpuasa supaya apa? Supaya hubungan yang tadinya dekat itu tetap dekat dengan cara berpuasa. Sudah nangkep maksud saya? Halo? Setuju? Tadi sang mempelai laki-laki punya hubungan yang dekat dengan sahabat-sahabatnya. Sekarang mempelai itu diambil, nggak lagi dekat, LDR-an. Halo? Betul? LDR-an. Lah, waktu LDR ini perlu berpuasa supaya apa? Supaya punya kualitas hubungan yang sama seperti ketika sang sahabat itu hadir dan dekat sama dia, sama mereka. Jadi berpuasa, definisi berpuasa dari perikop ini, dari ayat-ayat ini, saya mendefinisikan sebagai ini. Puasa adalah membangun keintiman dengan Yesus Kristus, sang sahabat kita, sang mempelai pria kita. Bukan kewajiban agama. Puasa adalah usaha kita membangun keintiman. Saudara, keintiman dengan Tuhan itu perlu dibangun. Perlu diusahakan. Setuju? Apalagi momen di mana kita LDR-an sama Tuhan Yesus. Nggak ngelihat Tuhan Yesus secara langsung. Puasa adalah usaha kita untuk mendekat sama Tuhan. Bukan ketaatan agamawi. Makanya dalam kekristenan kita tidak pernah menyuruh periode tertentu puasa. Bulan-bulan tertentu puasa, enggak. Karena puasa bukan sebuah kewajiban agama. Puasa adalah kerinduan hati kita untuk mau mendekat sama Tuhan. Respon kita sebagai seorang sahabat yang pingin dekat lagi sama sahabat. Ada amin. Ini dulu harus jelas. Jadi pertanyaannya, apakah boleh kita berpuasa? Boleh. Apakah harus kita berpuasa? Halo? Kalau saudara rindu semakin intim sama Tuhan, harus berpuasa. Sunyi senyap sekali. Halo?
Kalau saudara mau semakin dekat sama Tuhan, kalau saudara mau membangun kualitas hubungan yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, saudara perlu berpuasa secara rutin. Tetapi bukan puasa yang dalam perspektifnya orang Farisi. Bahwa mereka bisa menepuk dada dan berkata, aku puasa, makanya aku berkenan sama Tuhan. Enggak gitu saudara. Itu sama kayak orang pacaran. LDRan pacaran, boleh nggak telepon? Halo? Jawabnya boleh. Harus nggak telepon? Harus untuk pasangan saudara, ya kan? Kenapa? Karena pasangan saudara akan mengenali seberapa rindu saudara dari seberapa sering saudara telepon. Amin para wanita. Loh kok kamu terus ingat? Ini ada masalah apa sih? Makanya wanita-wanita kalau nggak ditelepon sama suaminya, istri-istri kalau nggak ditelepon sama suaminya, masalah. Kamu ngapain aja, kok nggak punya waktu telepon? Nggak ada inisiatif untuk membangun keintiman. Coba istri-istri towel suaminya. Betul? Puasa itu bukan kewajiban. Puasa itu kerinduan. Kerinduan untuk semakin dekat sama Tuhan. Lah, saudara bisa mengukur seberapa saudara ini intim sama Tuhan dari apa? Dari kerinduan saudara punya disiplin rohani. Saudara bisa mengukur seberapa sehat, seberapa intim saudara dengan Tuhan itu dari mana? Dari saudara semakin disiplin gak dalam hidup saudara? Masih sering puasa gak? Masih sering berdoa gak? Jam-jam saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, menolak kesenangan jasmani, makan dan minum itu tadi, untuk cari Tuhan, untuk dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan. Itu menunjukkan seberapa saudara rindu untuk dekat sama Tuhan. Betul gak? Kalau tandanya apa, saudara sudah jauh sama Tuhan. Nggak pernah lagi doa, nggak pernah lagi puasa, nontonnya drakor dracin terus. Lee Min Ho, Lee Min Ho. Siapa sekarang? Hah? Siapa sekarang? Aktor Korea siapa sekarang? Siapa? David Tang. Ampunilah dia Tuhan. Siapa aktor Korea sekarang? Ini takut jawab. Saya tahu takut jawab, takut ketahuan, ya kan? Coba lihat lagi ayat 36. Lanjutnya, saudara diberkati hari ini? Lukas 5:36. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, ini kelanjutannya. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada apa? Baju yang tua. Tadi perumpamaannya tentang sahabat, sekarang perumpamaannya tentang apa? Baju. Secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak. Dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak mau kita punya persepsi yang lama tentang berpuasa. Kita nggak boleh melakukan puasa, kita nggak boleh melakukan ibadah kita dengan cara yang lama. Tuhan Yesus tidak hadir, saya tulis gini, kehadiran Yesus bukan untuk menempelkan hal baru pada yang lama, pada pola yang lama, pada persepsi yang lama, tetapi untuk memperbaharui cara kita beribadah dan berdisiplin rohani.
totally different. Iosnya beda. Halo? Saudara nangkap ini? Kalau yang lama, kewajiban agama plus Yesus, enggak, bukan gitu. Tuhan Yesus mau gini, ini rombak total karena bukan ini kehendakku. Kamu berpuasa, kamu melakukan segala sesuatu, hai orang Farisi, hai orang Yahudi, kewajiban agamamu kamu lakukan hanya untuk kepentingan dirimu. Aku mau kamu bangun sebuah disiplin dan cara ibadah yang baru. Bukan sebagai kewajiban agama, tetapi karena kasih dan cintamu kepadaku. Makanya jangan jadi orang Kristen yang agamawi. Jadilah orang Kristen yang melakukan segala sesuatunya itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena cinta. Alasan kita beribadah, alasan kita berdisiplin rohani karena kita mengasihi Tuhan. Ada amin. Itu yang Tuhan mau. Jangan tambahkan kain yang baru kepada baju yang sudah tua. Tinggalkan baju yang tua itu. Tinggalkan pola yang lama itu. Karena aku mau kamu beribadah. Karena kamu mengasihi aku. Saya tulis kelanjutannya gini. Melakukan disiplin rohani sebagai kewajiban agama akan membuat kita sombong dan merasa diri benar. Halo. Makanya ada orang-orang yang rajin puasa, rajin beribadah, ke gereja gak pernah bolong, puasa seminggu 2 kali, kalau doa 3 jam, tapi motivasi hatinya adalah melakukan kewajiban agama. Jadinya apa? Sombongnya luar biasa. Kalau jalan tuh kayak ngelayang-layang. Sudah jadi kayak malaikat di bumi. Ya. Disentuh orang, don't touch me, I'm holy. Ada nggak orang gitu? Ada. Kenapa? Karena motivasinya melakukan disiplin rohani, motivasinya melakukan segala sesuatunya, ibadahnya, karena sebagai kewajiban agama. Kayak checklist kewajiban gitu. Halo? Cek. Puasa cek. Doa cek. Baca firman cek. Dengar khotbah cek. Perpuluhan cek. Sempurna aku. Dari checklistnya dia ini, dia punya checklist yang sama untuk menilai orang lain. Halo? Kalau orang lain gak sesuai dengan checklistnya, gak pernah puasa, gak pernah doa, gak pernah ke gereja, gak terucap sih di mulutnya, langsung ngomongnya apa? Gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak rohani. Gak kayak aku. Melakukan disiplin rohani sebagai kewajiban agama akan membuat kita sombong dan merasa diri benar. Membentuk kebenaran diri sendiri. Halo, ini dalam semua bentuk ya. Ini dalam semua bentuk. Entah itu orang yang ngerohnya luar biasa, sudah ngerti? Ngerohnya luar biasa. Entah orang yang teolognya luar biasa. Ini spektrum kiri dan spektrum kanan. Ya kan? Aliran timur dan aliran barat. Sama saja. Kalau segala sesuatu kita lakukan dalam bentuk kewajiban agama. Jadi sombong kita. Merasa diri benar kita. Merasa diri sakti. Sudah paling hebat. Tetapi disiplin rohani, tetapi puasa yang dilakukan karena kasih akan membuat kita semakin mengenal Kristus. Dan bukankah itu tujuan kita beribadah? Amin. Ini sunyi senyap sekali, nangkep atau kesindir atau mengingat orang lain atau... Halo? Saya berdoa tidak ada orang yang sombong di gereja Mawar Syaron.
Karena kita semua melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Puasa boleh 40 hari, tapi kaki napak bumi. Amin. Jangan merasa kayak guru sakti. Baca Alkitab boleh 12 pasal sehari. Boleh. Tapi nggak usah mentesek. Saudara boleh paham semua teolog dari Reform, Injili, Pentakosta, Karismatik. Tapi sadar bahwa kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Nggak usah merasa diri hebat. Pada akhirnya kita melakukannya karena kita cinta Tuhan. Amin. Amin. Semua disiplin rohani itu, kalau motivasinya kasih, harusnya nggak membuat kita sombong. Harusnya nggak membuat kita jauh dari Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Amin. Lanjut ayat 37. Saudara diberkati? Mau kenal Kristus lebih dalam? Amin. Puasa. 37, coba lihat. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru, perumpamaan yang lain. Anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tuhan Yesus lebih lanjut ngomong gini. Kalau kamu mengharapkan anggur yang baru, kamu harus siapkan kantong yang baru. Dan saya tulis gini. Kalau motivasi puasa itu sudah benar, puasa itu, disiplin rohani itu akan membuat kita menerima anggur yang baru dari Tuhan. Itu yang saya percaya. Kalau disiplin rohani termasuk salah satunya puasa, motivasinya adalah mengasihi Tuhan. Itu berarti momennya sudah tepat. Kairosnya sudah datang. Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru buat hidup kita. Akan penuh dengan anggur yang baru. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Saya selalu percaya bahwa dipenuhi Roh Kudus itu bukan sebuah event sekali seumur hidup. Saya selalu percaya bahwa menerima anggur yang baru dari Tuhan itu bukan kejadian sekali seumur hidup. Saya selalu percaya bahwa di dalam Kristus kasih karunia Tuhan, anggur yang baru itu harus selalu tercurah setiap hari dalam hidup kita. Jangan pakai pengalaman yang lama untuk perjalanan hari ini. Jangan pakai peristiwa atau anggur yang lama 10 tahun yang lalu untuk pengalaman kita hari ini, untuk keadaan kita hari ini. Keadaan kita hari ini, kita harus mengharapkan anggur yang baru. Dan bagaimana caranya mendapatkan anggur yang baru? Bagaimana caranya dapatkan curahan kuasa Roh Kudus yang baru? Disiplin rohani. Puasa salah satunya. Amin. Orang yang gak pernah berpuasa dengan motivasi yang benar, tidak bisa mengharapkan Tuhan mencurahkan anggur yang baru dalam kehidupannya. Makanya ceritanya selalu, dulu om ini ngalami ini, dan ini. Halo? Ceritanya selalu yang lama. Ceritanya selalu yang dulu. Kenapa? Karena puasanya dengan motivasi yang benar juga dulu. Sekarang gak pernah puasa lagi. Sekarang gak punya pengalaman lagi sama Tuhan. Sekarang gak lagi punya disiplin rohani yang dibangun dengan dasar kasih yang tulus sama Tuhan. Sekarang pikirannya bukan lagi Tuhan. Pikirannya jen terus. Duit terus. Halo? Makanya kalau lihat orang muda yang lagi angkat tangan, lagi sungguh-sungguh sama Tuhan sambil menitikkan air mata ngomongnya gini. Dulu aku masih muda ya juga gitu.
Sekarang tua nggak lagi gitu. Bukan masalah muda dan tua. Masalahnya saudara sudah kehilangan disiplin rohani dengan motivasi yang benar. Itu masalahnya. Saudara nggak lagi punya anggur yang baru. Semuanya cerita lama. Dan saya berdoa tahun 2026 di hari Pentakosta ini. Semua kita terima anggur yang baru. Bukan cerita pengalaman yang lama. Bukan dulu. Tapi sekarang aku ngalami Tuhan lagi. Amin. Sekarang aku masih berjalan sama Tuhan. Sekarang aku masih numpangkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit sembuh. Hari ini aku dengar lagi suara Tuhan. Anggur yang baru. Nyanyi itu masih semangat. Masih sukacita. Enggak? Kayak hidup pun segan, mati pun tak mau gitu kan. No. Sukacita, dapat anggur yang baru. Kenapa? Karena orang yang berpuasa, orang yang punya disiplin rohani sama Tuhan, anggur baru selalu tercurah buat hidup mereka. Ada amin. Saya berdoa, yuk bangun kehidupan rohani kita. Tidak ada yang bisa membuat saudara punya disiplin rohani lagi. Enggak ada. Saudara sendiri yang harus membangun disiplin rohani saudara sendiri. Kalau saudara tahu saudara sudah kehilangan anggur yang baru, ayo balik. Ayo disiplin lagi. Kalau saudara tahu saudara sudah gak punya lagi momen-momen berdoa sama Tuhan. Gak lagi haus sama Tuhan. Berarti saudara lagi sakit. Gimana caranya kalau saudara lagi sakit? Balik. Bangun lagi disiplin rohani. Pak, tapi saya lagi sibuk banyak pikiran. Saudara dengar ini. Manusia hidup dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Selalu akan ada yang dipikirkan. Betul? Tapi bukan berarti kita harus kehilangan disiplin rohani kita. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Pak, tapi saya ada orang yang bencekno dalam hidup. Dengar, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan selalu ada orang yang bencekno. Saudara juga bencekno. Cuma gak sadar aja ya. Tapi jangan sampai karena kekecewaan dalam hidup saudara kehilangan keintiman saudara dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu perlu dibangun hari demi hari. Ada amin? Ayo intim sama Tuhan. Dan saudara bertanggung jawab untuk menjaga keintiman saudara secara pribadi dengan Tuhan. Bukan pemimpin saudara, bukan pendeta saudara, bukan siapapun juga di gereja ini. Saudara yang hanya saudara yang punya tanggung jawab dan kemampuan untuk mendekat sama Tuhan. Untuk membangun keintiman saudara dengan Tuhan. Hanya kita. Amin. Ada amin. Saudara diberkati hari ini. Matius 26 ayat 41, coba lihat. Tuhan Yesus pernah ngomong gini. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan apa? Jatuh dalam pencobaan. Lalu Tuhan Yesus kasih term ini, kasih penekanan ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Alasan kenapa kita harus berpuasa, berdisiplin rohani, alasan selanjutnya adalah ini. Karena kita masih tinggal dalam tubuh daging. Dan daging kita itu apa? Lemah. Makanya kita perlu berpuasa. Kenapa? Karena puasa akan memberi kita kemampuan untuk menang atas pencobaan. Halo? Karena terbiasa menang atas daging kita.
Munculin ayat, munculin poinnya. Oh, enggak ada. Oh, mohon maaf. Tulis saja gini. Puasa akan memberi kita kemampuan untuk menang atas pencobaan karena terbiasa menang atas daging. Konteksnya di Matius 26 ayat 41 itu adalah ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, betul? Lagi berdoa dan murid-muridnya disuruh berdoa juga. Tapi apa yang terjadi? Murid-muridnya enggak doa, malah tidur. Tuhan Yesus selalu ngomong berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Halo. Untuk kamu nggak jatuh dalam pencobaan, kamu disuruh berjaga-jaga dan berdoa. Punya disiplin rohani. Halo, karena roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Jadi kalau saudara punya disiplin rohani, sudah terbiasa melatih daging saudara untuk nurut dengan roh saudara, saudara bisa punya kemampuan untuk menang atas pencobaan. Halo, setuju dengan saya? Orang yang gak punya disiplin rohani, semakin kecil kemungkinannya untuk menang atas pencobaan. Betul gak? Orang yang gak punya, sama kayak gini lah. Saudara, kalau ngelatih otot saudara, saudara punya power, punya kuasa, punya kekuatan di dalam sini. Disiplin rohani itu adalah latihan roh saudara, supaya saudara punya kemampuan untuk menang atas pencobaan. Hidup di akhir zaman ini pencobaannya jauh lebih hebat daripada waktu Petrus hidup zaman itu. Kita sekarang punya berbagai macam akses ke seluruh dunia. Dan saudara, kalau saudara nggak punya disiplin rohani, nggak terbiasa menang atas daging, bagaimana mungkin kita menang atas pencobaan? Amin. 1 Korintus 9 ayat 7 ngomong gini. Satu ayat terakhir lalu kita akan selesai. Luar biasa khotbah saya cepat hari ini. Haleluya. Saudara suka? Amin. Terima kasih. Ayat 7, 1 Korintus pasal 9 ayat 7. Paulus ngomong gini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, apa? Jangan aku sendiri ditolak. Paulus ngomong gini, aku melatih tubuhku. Aku melatih dagingku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, saya berdoa ini jadi paradigma kita juga. Dengar, menang atas pencobaan itu bukan kasih karunia. Jangan salah paham dulu. Betul adalah kasih karunia Tuhan yang membuat kita menang atas pencobaan, bukan kekuatan dan kemampuan kita. Betul, kita gak boleh sombong, gak boleh bermegah. Tapi Paulus berkata, adalah tanggung jawabku untuk melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Adalah tanggung jawabku untuk aku punya disiplin rohani. Supaya aku punya kekuatan, punya kemampuan untuk menang atas pencobaan. Supaya aku tidak ditolak sama Tuhan pada waktu aku selesai memberitakan Injil. Halo, saya berdoa suatu hari nanti waktu saya berhadapan sama Tuhan, saya nggak ditolak Tuhan. Karena saya terbiasa melatih tubuh saya melatih daging saya. Kemenangan dalam Kristus ditentukan dari disiplin rohani kita. Jangan berharap saudara mempunyai kemenangan yang gilang gemilang dalam Kristus.
Tapi kalau saudara nggak pernah berdisiplin rohani. Amin. Jangan berharap saudara menang atas pencobaan, menyelesaikan garis akhir sampai akhirnya. Sampai ke garis akhir. Kalau saudara nggak pernah disiplin rohani. Disiplin rohani. Puasa salah satunya. Nggak perlu disuruh. Inisiatif dari hati. Aku mau dekat sama Tuhan, aku akan puasa. Dan percaya, puasa akan membuat saudara terima anggur yang baru. Puasa akan membuat saudara menang atas pencobaan. Karena saudara dekat sama Tuhan. Amin. Amin.